Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang dasar hukum gadai atau rahan. Baik, kalau kita berbicara mengenai dasar hukum, sudah tentu kita berbicara masalah Al-Quran, As-Sunnah, itu yang utama, dan juga nanti kita berbicara masalah ijtihad para ulama. Oke, yang pertama kita lihat apa dasar hukum rahan dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 283 ini menjadi landasan hukum bagi praktek gadai dalam Islam. Dengan bunyinya wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Itu penggalan ayatnya. Yang artinya kurang lebih jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan taruhan yang dipegang oleh yang beri piutang. Oke, kalau kita amati lafaz ala safarin, nah ini timbul pertanyaan, apakah gadai itu hanya sah saja pada saat kita akan dalam perjalanan, atau boleh dipraktekkan dalam keadaan mukim? Nah, dalam hal ini para ulama terbagi dua pendapat. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat rohan boleh dipraktikkan baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim. Nah, adapun yang berpendapat rohan hanya sah jika dipraktikkan dalam keadaan perjalanan saja atau safar saja, itu kalau nggak salah adalah Ibnu Qudamah. Nah, jadi kita mengambil yang jumhur saja. Nah, jadi maksud ala safarin di sini bukan berarti ini merupakan syarat sahnya akad rohan, tapi ini menceritakan tentang kondisi. Nah, kalau seandainya dalam ketika kita akan bepergian atau dalam bepergian, maka akan timbul kecemasan tuh kan. Contohnya seperti ini. Misalkan tuh kan, saya punya hutang, ya. Saya punya hutang atau saya akan berhutang, kemudian saya melakukan perjalanan. Nah, pasti orang yang memberikan saya hutang ini agak khawatir, bagaimana kalau saya ini meninggal dunia di perjalanan, atau saya kabur nanti nggak kembali lagi untuk membayar hutang. Nah, oleh karena itu Islam memberikan solusi, itu kan. Islam memberikan solusi dengan adanya syariat gadai, di mana barang jaminan diperlukan sebagai apa? Sebagai jaminan untuk menutupi hutang dari si rohin tadi, gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya sudah ada barang jaminan yang dipegang oleh si murtahin itu orang yang menerima gadai atau orang yang memberikan hutang, ya. Jadi pihak kreditur, ya, kalau murtahin itu. Nah, jadi kalau seandainya ada barang jaminan yang dipakai, ya tidak khawatir lagi bila mana si rohin itu meninggal dunia di perjalanan ataupun si rohin kabur, tuh kan. Jadi ada barang sebagai ganti dari hutang yang telah diambil oleh si rohin tadi. Jadi kalau seandainya misalkan Bapak memiliki hutang 10 juta, kemudian Bapak akan bepergian keluar negeri atau keluar kota. Nah, kalau seandainya ada jaminan emas, misalnya jaminan emas itu sebanyak, katakanlah kalau 10 juta mungkin sekitar 10 gram, ya. Ada jaminan emas sebanyak 10 gram atau 15 gram. Ya, nah jadi kalau seandainya saya kabur juga, nanti orang yang memberi hutang ke saya itu, yaitu tidak akan cemas lagi, ya, tinggal langsung saja itu kan dijual saja emasnya untuk penggantian hutang yang telah saya ambil. Nah, jadi ala safarin di sini bukan berarti syarat bagi terbentuknya akad rohan, akan tetapi menceritakan tentang kondisi-kondisi, ya, di mana ketika dalam perjalanan akan timbul was-was atau bisa jadi timbul suudon dari pihak orang yang memberikan hutang, ya, atau si murtahin, ya, orang yang menerima barang gadai tadi. Jadi tenang, kalau seandainya sudah ada barang jaminan yang dipegang oleh si murtahin, maka itu sudah tenang juga, ya, bagi si murtahinnya. Karena kalau seandainya si rohin kabur, nah ini ada barang jaminan untuk mengganti
hutang tersebut. Nah, kemudian kita kembali lagi ke ala safarin. Nah, jadi jumhur ulama ya, meskipun disebutkan ala safar tadi, jumhur ulama berpendapat boleh akad rohan dilaksanakan meskipun dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim, karena didukung oleh as-sunnah al-hadis. Nah, ini hadisnya. Nah, hadis yang pertama dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makanan dari seorang Yahudi secara hutang dan menggadaikan baju besinya. Jadi an Aisyah ummul mukminin qalat inna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam ishtara ta'aman min Yahudin ila ajalin musamma. Oh, enggak ada musamanya, ila ajalin wa rahanahu tidaan min hadidin. Nah, kemudian hadis yang kedua itu dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang Yahudi, dan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil syair, jejawut ataupun gandum bagi keluarganya. Nah, ketika hadis ini disampaikan oleh para sahabat. Nah, jadi pada Rasulullah waktu itu dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar. Lihat di hadis yang kedua, yang baju besinya di Madinah. Kemudian didukung lagi dengan hadis yang lain. Nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat padahal baju besinya masih tergadai dengan 20 sak makanan yang beliau ambil untuk keluarganya. Nah, jadi ketika Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, kemudian beliau itu mengambil 20 sak makanan, nah beliau itu dalam keadaan mukim. Ya, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan pada hadis yang kedua. Jadi jumhur ulama menyepakati bahwasanya untuk rohan ini boleh dipraktikkan dalam keadaan safar maupun dipraktikkan dalam keadaan mukim. Ya mungkin untuk sesi kali ini cukup, nanti kita sambung dengan video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.